Macam-macam sel saraf atau neuron. Ada 3 jenis sel saraf. Yang pertama adalah neuron sensoris yang fungsinya membawa impuls dari reseptor atau alat penerima rangsang menuju ke saraf pusat, yaitu di sumsum tulang belakang dan otak. Yang kedua, neuron motoris berfungsi membawa impuls dari saraf pusat ke efektor, dari otak dan sumsum tulang belakang menuju ke organ pemberi respon, yaitu otot dan kelenjar. Yang ketiga, neuron konektor atau neuron asosiasi. Ada banyak istilah untuk ini, ada yang menyebut neuron penghubung, neuron perantara, interneuron, atau neuron intermedier. Fungsinya membawa impuls dari neuron sensoris ke neuron motoris. Dengan kata lain, neuron konektor fungsinya menghubungkan antara neuron sensoris dan neuron motoris. Maka lokasinya hanya terdapat pada saraf pusat, yaitu di sumsum tulang belakang dan otak. Apa yang dimaksud dengan reseptor, efektor, dan sebutkan contohnya. Tadi di depan sudah disinggung tentang reseptor, efektor. Nah, kalian definisikan, kemudian sebutkan contoh-contohnya. Siapa saja itu reseptor dan apa saja efektor. Alur perjalanan rangsang sampai munculnya tanggapan rangsang alias respon. Rangsang pertama kali akan mengenai tubuh kita dan diterima oleh alat penerima rangsang, yaitu reseptor. Kalau rangsang itu asalnya dari luar tubuh, misalnya cahaya, suhu, getaran, kemudian sentuhan, rasa, dan lain sebagainya, maka reseptornya adalah panca indera. Namun apabila rangsang itu berasal dari dalam tubuh kita, misalnya rasa haus, itu reseptornya adalah kerongkongan, rasa lapar, reseptornya lambung, rasa pusing, reseptornya kepala, dan lain seterusnya. Nah, reseptor ini menangkap rangsang, kemudian rangsang itu akan dibawa oleh neuron sensoris menuju ke saraf pusat, yaitu sumsum tulang belakang dan otak. Pada saraf pusat terdapat neuron konektor yang fungsinya menghubungkan antara neuron sensoris dengan neuron motoris. Rangsang tadi di saraf pusat akan diolah, sehingga hasil olahan itulah nanti yang akan dibawa oleh neuron motoris menuju ke efektor, organ pemberi respon. Bisa berupa otot ataupun kelenjar. Kalau misalnya rangsangnya ini adalah cahaya yang dipantulkan oleh bola, orang ini adalah pemain bola, maka reseptornya adalah mata. Mata menangkap cahaya yang dipantulkan oleh bola, berarti dia melihat bola. Kemudian rangsang tadi akan dibawa oleh neuron sensoris ke saraf pusat di otak. Di otak akan diolah rangsang tadi, ada bola menuju ke orang tadi, maka orang tadi akan berpikir menjawab rangsang. Hasil olahan dari rangsang tadi akan dibawa oleh neuron motoris, kemudian disampaikan ke efektornya. Misalnya efektornya kepala untuk menyundul bola, atau efektornya otot betis untuk menendang bola. Sehingga bola disundul atau ditendang itu adalah respon yang muncul dari rangsang tadi.
organ dan sistem organ. Di kelas 10 sudah dibahas bahwa bagian terkecil penyusun tubuh makhluk hidup adalah sel. Sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama akan bersatu membentuk jaringan. Kemudian jaringan-jaringan akan menjalankan fungsi khusus membentuk organ. Kemudian organ-organ yang fungsinya saling berkaitan dan mendukung akan membentuk sistem organ, dan seluruh sistem organ dalam tubuh kita akan bersatu membentuk organisme atau individu makhluk hidup. Jadi urutannya sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Organ merupakan kumpulan jaringan yang menjalankan fungsi tertentu. Dibedakan menjadi organ luar, misalnya kulit, mata, hidung, kaki. Jadi kulit itu bukan jaringan, tetapi organ. Berarti kulit tersusun atas berbagai macam jaringan yang menjalankan fungsi tertentu. Yang kedua, organ visceral atau organ dalam. Seperti misalnya lambung, jantung, pankreas, hati, paru-paru, usus, dan lain sebagainya. Tersusun atas jaringan apa sajakah kulit? Jelaskan fungsinya. Silakan cari sumber literasi. Kulit itu adalah organ yang tersusun atas jaringan apa saja, dan jelaskan fungsi yang dilakukan oleh kulit. Sistem organ. Sistem organ merupakan kumpulan organ yang fungsinya saling mendukung untuk menjalankan fungsi tertentu. Sebagai contoh di sini, sistem respirasi, sistem pernapasan. Organ penyusunnya ada banyak sekali, sebutkan secara urut dari yang paling awal, yaitu rongga hidung, kemudian tekak, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan seterusnya. Kemudian jelaskan fungsi masing-masing organ tadi. Demikian juga sistem pencernaan atau digesti. Organ penyusunnya dimulai dari mulut sampai berakhir di anus. Sebutkan semuanya secara runtut dan jelaskan fungsi masing-masing. Kalau kita cermati, masing-masing organ dalam sebuah sistem organ itu fungsinya pasti berurutan saling mendukung untuk menjalankan fungsi khusus. Itu yang disebut dengan sistem organ. Untuk tabel sistem organ pada manusia, kalian bisa membaca tayangan di sini.